Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Khadijah Ratu Kristina dengan NIM 2312732 dari kelompok 10. Saya di sini akan menjelaskan tentang perkembangan peradaban Islam di Asia Tenggara. Dan negara yang akan meliputi pembahasan saya ini berupa Filipina, Myanmar, Thailand, dan Timor Leste. Baiklah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang perkembangan Islam di negara Filipina. Islam pertama kali datang ke negara Filipina pada abad ke-14 di Kepulauan Sulu. Pulau Sulu merupakan salah satu pulau yang berada di Filipina di bagian barat daya, yang terdiri dari ratusan pulau vulkanik dan karang sehingga banyaknya terumbu dan bebatuan yang tumbuh di pulau tersebut. Nah, disebutkan bahwa yang pertama kali datang ke Filipina atau lebih tepatnya di Kepulauan Sulu sambil membawa ajaran Islam ialah Syarif Karim Al-Makdum bersama Maksum Abdurrahman. Mereka berdua merupakan sufi yang berkebangsaan Arab yang datang sambil membawa ajaran Islam dengan cara berdakwah dan membangun komunitas serta memperkuat komunitas Islam tersebut. Tahap-tahap Islamisasi di Filipina. Pertama, para pedagang asing atau Arab masuk ke Kepulauan Sulu, kemudian menikahi dan mengawini keluarga setempat yang memiliki pengaruh atau jabatan tinggi di kepulauan tersebut. Tujuan mereka seperti itu agar para rakyat yang di bawah keluarga berpengaruh tersebut bisa melihat orang-orang yang sudah memiliki jabatan tinggi ini sudah masuk Islam. Jadi agar para rakyat turut mengikuti keluarga yang sudah masuk Islam ini. Yang kedua, terjadi pada pertengahan abad ke-14, yaitu kelanjutan dari para pendiri keluarga muslim yang mulai melakukan dakwah ke masyarakat setempat. Jadi, para pedagang Arab yang telah memiliki keturunan, setelah mengawini keluarga setempat yang memiliki pengaruh tinggi, akhirnya mereka pun melanjutkan dakwah ke tempat yang mana penduduknya itu belum memeluk Islam. Yang ketiga, yaitu dengan datangnya Muslim Melayu dari Sumatera Barat Indonesia yang terjadi pada permulaan abad ke-15 dengan datangnya Raja Baginda dan para penasihatnya. Menurut sejarah, Raja Baginda ini merupakan seorang pangeran yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat Indonesia. Dan beliau ini telah berhasil mengislamkan Pulau Zamboanga dan Basilan. Kemudian ia datang ke Kepulauan Sulu dan melanjutkan dakwahnya di sana. Yang keempat, menjelang pertengahan abad ke-15, para kepala suku setempat mulai menerima kedatangan Islam sehingga Islam semakin menyebar luas yang tadinya hanya berada di sekitar pantai, akhirnya bisa sampai ke pegunungan. Yang kelima, sekitar akhir abad ke-16 atau pertengahan beberapa dekade abad ke-17, yaitu mulailah berdatangannya persekutuan politik dengan kerajaan-kerajaan Islam sehingga menjamin keberlangsungannya agama Islam di Kepulauan Sulu hingga saat ini. Berikut jejak-jejak peninggalan Islam di Filipina. Yang pertama, Masjid Syarif Karim Al-Makdum yang merupakan masjid tertua di Filipina yang terletak di Desa Barangay Tubig Indangan, Kabupaten Simunul, Provinsi Tawi-Tawi, Filipina Selatan. Yang kedua, Intramuros Wall City atau biasa disebut Kota Dinding Intramuros. Intramuros adalah sebuah kota yang dikelilingi oleh tembok besar dan tebal serta dipenuhi oleh area gedung penting seperti gedung pemerintahan, gedung sekolah, kampus, dan lain sebagainya. Intramuros ini merupakan salah satu peninggalan Islam yang berada di Filipina juga. Yang ketiga, distrik Quiapo. Quiapo adalah sebuah distrik yang terletak di kota Manila, di kawasan ibu kota nasional Filipina. Disebut juga sebagai pusat kota tua Manila. Distrik Quiapo ini juga merupakan salah satu peninggalan Islam di Filipina, meski sekarang ia telah dijadikan sebagai rumah bagi gereja Quiapo dan tempat pesta Black Nazarene yang selalu dihadiri oleh jutaan tamu penting di setiap tahunnya. Selanjutnya yaitu perkembangan Islam di Myanmar. Perkembangan Islam di Myanmar dimulai sekitar abad ke-9. Mereka berasal dari kerajaan Arakan yang terletak di Bengali, India, dan Cina. Pada saat itu, banyak sekali pedagang muslim dari Arab yang sedang menyebarluaskan agama Islam di Myanmar. Sehingga sejak tahun 1430 sampai 1638, wilayah Arakan dikuasai oleh Islam dengan sistem kesultanan. Selanjutnya, awal kedatangan muslim di Myanmar. Pertama, datangnya orang-orang Arab di Arakan.
Arakan merupakan sebuah kerajaan yang telah berdiri dari tahun 1428 sampai 1782 yang terletak di Burma bagian barat Myanmar. Kerajaan Arakan menjadi salah satu cikal bakal masuknya Islam karena posisinya yang sangat strategis. Di kerajaan Arakan ini, Muslim pun berkembang, mulai dari tahun 1429 sampai 1785 Masehi. Yang kedua yaitu kedatangan Muslim di Bagan. Orang-orang Islam yang tiba di Burma umumnya sebagai pedagang yang kemudian menetap, akhirnya menjadi anggota militer, tawanan perang, pengungsi, dan korban perbudakan. Bagaimanapun juga ada di antara mereka yang mendapat posisi terhormat sebagai penasehat raja, pegawai kerajaan, penguasa pelabuhan, kepala daerah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, tahap-tahap Islamisasi di Myanmar. Proses Islamisasi di Myanmar ini cukup memakan waktu yang lama karena untuk mendirikan sebuah kekuasaan di sana itu tidak mudah. Mereka baru berhasil mewujudkan negara Islam Arakan itu pada abad ke-8 Hijriah atau 14 Masehi. Kemudian, hukum keluarga Islam pun berlaku dan sekitar 5.000 orang Muslim mulai pergi untuk melaksanakan ibadah haji setiap tahunnya. Dan akhirnya di Arakan ini Islam berjaya selama 350 tahun yang dipimpin oleh Sultan yang silih berganti kepemerintahannya selama 48 tahun. Dan akhirnya pada tahun 1948, British pun menyatakan kemerdekaan pada Myanmar. Selanjutnya yaitu perkembangan Islam di Thailand. Islam masuk di Thailand dengan cara perdagangan oleh orang-orang Arab. Bukti adanya perdagangan tersebut yaitu dengan adanya lukisan kuno yang menggambarkan bangsa Arab di Ayutthaya. Ayutthaya merupakan sebuah daerah di Thailand. Dan juga adanya keberhasilan bangsa Arab yang mendirikan Daulah Islamiyah di Thailand. Selanjutnya, jejak-jejak peninggalan Islam di Thailand. Pertama, Masjid Ton Sen. Masjid Ton Sen ini merupakan masjid yang didirikan oleh Chao Phraya Chawangsan Seni di distrik Yai, Kota Bangkok pada tahun 1688. Yang kedua, Masjid Harun. Masjid Harun ini didirikan oleh Toh Harun Bafaden yang merupakan warga negara Indonesia yang berasal dari Pontianak, Kalimantan. Dan beliau juga merupakan imam pertama di masjid ini. Yang ketiga, Jawa Mosque. Masjid ini terletak di Bangkok dan disebut Masjid Jawa karena ia didirikan oleh para orang Jawa yang berada di Bangkok dan didirikan atas tanah wakaf milik Haji Muhammad Saleh pada tahun 1906. Selanjutnya yaitu perkembangan Islam di Timor Leste. Perkembangan Islam di Timor Leste ini tentunya tidak akan pernah lepas dari peranan pedagang Arab dan Hadramaut yang berdagang sambil menyebarluaskan agama Islam. Hal ini bersamaan dengan berkembangnya Islam di Nusantara. Penduduk asli Timor Leste ini mengatakan bahwa Islam datang lebih awal dibandingkan bangsa Eropa dan agama yang lainnya. Yang terakhir adalah jejak peninggalan Islam di Timor Leste. Jejak peninggalan Islam di Timor Leste ini salah satunya adalah Masjid An-Nur. Masjid An-Nur ini terletak di Rua Campo Alor, Kampung Alor, Dili, Timor Leste. Masjid ini didirikan atas inisiatif Imam Haji Hasan bin Abdullah Balatif pada tahun 1955. Baiklah, cukup sekian penjelasan yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kalimat atau kata-kata yang kurang dapat dimengerti. Karena kelebihan dan kesempurnaan hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekurangan datang dari diri saya sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.